Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adrianus Firminus Parera. Halo Bapak, apa kabar? Semoga Kabar sehat baik, selalu. kabar baik. Terima kasih sudah Ya, datang di Tempo Bapak. Luar biasa sekali. Sebelum berbincang, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Adrianus lahir di Lela pada 21 April 1972. Beliau dilantik sebagai penjabat Bupati Sika pada 20 September 2023. Bapak Adrianus sudah malang melintang di pemerintah Kabupaten Sika, mulai menjadi pegawai negeri sipil pada 1999, kemudian bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sika, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, hingga Sekretaris Daerah Kabupaten Sika. Dalam masa kepemimpinan beliau, Kabupaten Sika bercita-cita menjadi destinasi pariwisata unggulan di tingkat Asia Tenggara. Bapak Adrianus telah menyusun berbagai program untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata, memperbaiki aksesibilitas, mendorong promosi, dan menggandeng para pemangku kepentingan serta masyarakat untuk turut serta meningkatkan potensi pariwisata. Lalu bagaimana strategi Bapak Adrianus dalam membangun Kabupaten Sika dalam waktu yang cukup singkat ini? Langsung saja kita berbincang dengan beliau. Luar biasa sekali Pak, tadi paparan di awal Bapak ingin meningkatkan pariwisata di Kabupaten Sika untuk mencakup skala ASEAN. Nah, apa visi dan misi Bapak untuk Kabupaten Sika selama masa kepemimpinan Bapak yang mungkin bisa dikatakan cukup singkat, Pak? Silakan, Pak. baik. Jadi saya terima kasih sekali atas Ya, waktunya hari ini. Eh, dengan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Sika hari ini dan juga berbagai evaluasi kita terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di waktu-waktu yang lalu, maka dalam masa penyelenggaraan pemerintahan yang cukup singkat ini, eh, secara pribadi itu saya mempunyai suatu visi adalah Sika yang maju dan sejahtera. oke. Tentu Sika yang maju ini tentu berbagai alat indikator yang kita harus tetapkan untuk menyatakan bahwa Sika ini maju. Minimal dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan juga bidang-bidang pendukung lainnya. Dalam kajian beberapa referensi, termasuk juga dokumen 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, dan juga 20 tahun yang lalu, dalam tahun ini kami kembali menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun, 2025-2045. Durasi 20 tahun ini ada salah satu sektor yang juga harus menjadi perhatian sekaligus menjadi prime mover ekonomi, itu adalah sektor pariwisata. Pariwisata yang ada di Sika itu lebih kepada pariwisata religi dan juga pariwisata alam. Hmm, Yang paling menonjol adalah yang harus kita kembangkan ke depan adalah pariwisata taman laut. hmm, Dulu itu Sika itu terkenal dengan taman laut yang terindah. oke. Itu di zaman Menteri Perhubungan saat itu orang tua kami ini Pak Pranseda. Ya, Pada tahun 2016 dan 2017 kami coba menginisiasi kembali ini pada saat saya Kepala Bapeda. Kita coba menyusun kembali program untuk mengungkit kembali, melihat kembali, mengangkat kembali Teluk Maumere ini. Sehingga waktu itu kami coba anggarkan sekitar 2 miliar lebih saat itu hmm, untuk lomba foto di bawah laut. oke. Nah, itu diikuti kurang lebih 35 negara. Waktu itu 35 anggota negara yang mengikuti fotografer terbaik dunia itu
mengapresiasi benar taman laut itu. Karena taman laut itu yang terjadi adalah taman laut yang begitu indah pasca gempa bumi tahun 92. Oke. Jadi waktu itu taman laut itu tuh rusak pada tahun 92. Tapi kita coba upaya untuk recovery-nya juga tetap jalan, pemulihannya tetap jalan, dan sekarang sudah begitu bagus. Oke. Dan tahun 2017 kita sudah lakukan lomba foto di bawah laut. Setelah itu kita masuk ke COVID sehingga program itu kita tidak lanjutkan kembali. Ya. Tapi di 2025 ini di RPJPD 20 tahun ini dan juga RPJMD akan 5 tahun Bupati akan terpilih nanti, kami coba akan merumuskan kembali pariwisata ini, khususnya Teluk Maumere, foto di bawah laut ini kita harus hidupkan kembali karena itu punya potensial yang luar biasa. Oke, baik. Dari segi kualitasnya juga ya, Pak, artinya memang sudah bisa dibilang mendunia ya. Artinya dari keunggulan pariwisata tadi, Sika ini sangat punya potensi peluang besar untuk meningkatkan daya saing pariwisatanya di kelas dunia, begitu ya, Pak. Nah, lalu Pak, selanjutnya bagaimana Bapak merancang semacam strategi untuk mengembangkan sektor kelautan ini, ya, terutama perikanannya juga, agar bisa dikatakan berkelanjutan atau sustainability yang pada akhirnya itu juga bisa berdampak menguntungkan bagi masyarakat Sika. Jadi dalam penetapan kita ada sektor dan komoditas unggulan itu adalah pertanian, komoditasnya adalah perikanan, sedangkan pariwisata. Nah, jadi itu memang harus dua hal yang harus kita kembangkan ke depannya ini. Untuk mendukung pariwisata juga kita di Sika itu punya produk-produk unggulan, kelapa, kakao, dan mente. Nah, selama ini itu kelapa, kakao, dan mente itu hampir kita katakan tidak mempunyai value added yang tinggi. Oke. Karena semuanya itu dibawa gelondongan, dibawa ke Surabaya. Oke. Nah, akhirnya pada tahun 2016 dan 2017 saat saya kepala Bapeda, saya coba membuat kajian bersama UGM. Dimana dengan coklat kami ini, apakah visible tidak? Dia masuk dalam komoditas yang potensial, komoditas andalan, atau komoditas unggulan. Nah, waktu itu dikaji lalu UGM. Dapat kajiannya, bagaimana kami menyusun roadmap-nya. Sehingga coklat ini berkelanjutan. Dan hari ini, puji Tuhan sampai dengan hari ini saya jadi pejabat bupati pun, langkah yang saya lakukan saat kepala Bapeda itu berjalan baik sampai hari ini. Oke. Coklat Sika. Dan itu dia mempunyai kontribusi terhadap PAD kurang lebih 300 sampai 500 juta per tahun. Itu yang saat ini. Saya tadi lupa bawa tadi coklatnya itu. Oke. Yang kedua, saya sementara berupaya bagaimana ke depannya itu ikan ini juga sektor perikanan kita harus buat satu komoditas yang menjadi inkubator begitu. Coba kita coba dulu. Kalau coklat sudah, sekarang mau ikan. Ikan ini saya sementara susun dengan teman-teman, kira-kira kita harus buat satu produk jadi yang minimal orang keluar dari Maumere itu oleh-oleh saat dia pulang berpariwisata itu wah ada coklat, ada ikan begitu. Betul. Saya melihat menarik tuh ada yang di Semarang itu ikan crespo ya. Kenapa? Kami di sana tidak bisa buat. Sehingga itu yang saya sedang menguji coba, saya coba mengkaji sehingga nanti coklat ini kalau pelan-pelan kita bisa serahkan ke BUMD. Sambil kita buat lagi produk turunan yang baru. Oke. Terus berinovasi dari kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ada di Sika. Nah, baik Pak, kita bicara tadi soal coklat, kita bicara soal ikan dan lain-lain. Nah, kita beralih sedikit ke faktor teknologi, di mana di sana mungkin juga bisa membantu para nelayan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, apa yang mungkin telah Bapak lakukan atau mungkin strategi yang akan Bapak siapkan untuk membantu para nelayan ini dengan kapasitas peningkatan teknologi yang akan dilakukan? Baik. Silakan. Memang jujur kita harus melihat bahwa rumah tangga nelayan kita hari ini itu memang masih belum berorientasi pasar. Oke. Orientasi mereka adalah orientasi kepada kebutuhan untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kalaupun pasar juga memproduksi sesuatu yang kadang juga mengalami kendala asimetri pasar namanya. Kita berbuat sesuatu tapi pasar tidak menghendaki. Sehingga memang selama ini juga masih kita tetap terus lanjutkan yang namanya pendidikan, pelatihan, selain juga bantuan keuangan, tetapi juga ada pendidikan dan pelatihan.
pelatihan yang kita pusatkan adalah bagaimana proses hilirisasinya. Hmm. Bagaimana ada produk olahannya, tidak bisa berhenti tangkap ikan terus jual Ya. begitu. Tetapi bagaimana produk olahannya itu? Kalaupun di pusat inovasi kita ada pusat inovasi Sika, Pak. Itu kita ada buat Sika Innovation Center. Itu Ya. kita buat coklat. Tapi itu pun di masyarakat pun juga harus memulai itu. Hmm. Minimal ada produk jadi, ada pasca panen ya. Kalau nah, itu harus ada. Nah, itu yang saya sedang berusaha dengan Pak Kade, saya tolong dorong Pak Kade, coba dipikirkan. Minimal 1-2 produk olahan jadi yang kita harus buat. Apakah abon kah? Kalau abon sudah apa lagi begitu. Oke. Nah, karena di sana Mas ada satu ikan kering ya, apa namanya di sini ya? Ikan kering ya. Enak sekali ikan kami itu. Saya sudah makan ikan di mana-mana ikan kering, tidak seenak ikan kami itu, betul. Iya, Nah, itu yang saya maksudkan. Harus ada sebuah packing yang bagus, Ya, kemasan yang packaging ya. bagus, sehingga punya nilai jual yang value added yang bagus. Betul, Nah, betul. daripada beli di pasar gini, orang apa sendiri, ngepak sendiri bahwa tidak menarik. Ya. Itu yang saya suruh selalu berusaha supaya besok lusa itu harus ada kemasan yang seperti itu. Oke. Artinya mungkin perlu ada inovasi tambahan lagi yang Iya. bisa meningkatkan nilai jual. Nilai jual. Dan ya. itu akan Iya, berdampak iya. positif bagi Iya, para iya. nelayan dan para pengusaha sana. Dan bagaimana teknologi untuk buat kemasan? Ya. Nah, itu menjadi soal. Daripada mereka membeli kemasan dari Ya. Surabaya, kan mahal. Betul, betul. Nah, sekarang dapat bantuan waktu 3 bulan 4 bulan yang lalu saya coba ke Kementerian Koperasi. Saya pergi saja itu tanpa kenal juga, tanpa saya pergi mengharap saya mana ada deputinya. Saya bertemu, Pak, saya punya UMKM itu banyak, sektornya itu lebih banyak kepada pertanian dan perikanan, punya olahan banyak, tapi kemasannya mahal. Kalau kita beli Surabaya, produk yang kita jual jadinya mahal. Ya. Masuklah produk-produk yang lain, saya rasa lah produk-produk lain yang menurut saya itu saya merasa aneh ya, produknya barang dari kita buat di Surabaya, kembali ke sana kita beli. Sementara itu kita bisa buat. Betul. Pak, tolong bantu saya dulu. Akhirnya saya dapat bantuan rumah kemasan. Hmm. Nah, ini dari sisi teknologi sebenarnya sudah bisa bantu masyarakat cukup banyak. Artinya dia cukup membeli saja, saya punya produk ini, saya punya, tapi kemasannya dibantu. Ya. Ya, itu yang saya coba bantu di tahun ini, mudah-mudahan semua sudah bisa dibangun itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat sektor pariwisata ini yang tadi sudah dijelaskan di awal untuk mendorong tingkat perekonomian daerah, dan mungkin apa yang menjadi program-program yang akan Bapak promosikan untuk tadi kita bicara taman laut ya di Teluk Momere sebagai destinasi penyelaman unggulan. Apa kira-kira yang menjadi strateginya? Strategi yang paling utama hari ini kalau kita sudah siapkan minimal kan 5A nih pariwisata nih. Ya. Pertama adalah atraksinya, yang kedua adalah amenitasnya, Ya. yang ketiga adalah akomodasi, aksesibilitas, activity. Ya. Orang tidak akan pergi pariwisata lama-lama kalau aktivitasnya hanya satu. Betul. Saya lihat macam baju hanya lihat komodo terus orang pulang. Ya. Saya lihat average length of stay-nya itu paling 1 malam, Ya. 2 malam, tidak lama ketimbang Bali, Pak. Ya. Bali dia bisa seminggu, 5 Ya. hari. Nah, itu. Sehingga aktivitas banyak. Maka saya sedang siapkan hari ini. Hari ini saya ke Citylink tadi. Oke. Saya bilang, Pak, mau bangun pariwisata. Kalau Pak tidak bisa bantu saya dengan penerbangan ke sana, apalah gunanya ini pariwisata kita mau bangun. Tapi kalau aksesibilitas tidak punya, akomodasi siap di sana, hotel ada. Ya. Tapi akses ini. Sehingga tadi saya pergi ke Citylink tadi, saya bertemu Pak Direkturnya. Tolong bantu dulu daerah saya ini. Kami sekarang tuh susah sekali dengan penerbangan itu. Ya. Penerbangan, karena hari ini efektif untuk satu daratan Flores itu. Semuanya melalui Kupang, hubnya Kupang. Dan Kupang Denpasar itu hanya satu pesawat, Lion Air. Nah, dulu 6 Air yang masuk Momere bisa langsung Denpasar, kan sekarang tidak, putar Kupang, Tambolaka, baru ke Denpasar. Nah, itu jauh dan jadinya mahal. Sehingga tadi saya coba minta ini. Memang tadi diskusinya cukup lumayan lama, karena coba memadukan antara orientasi profit sama orientasi pelayanan. Sedangkan saya orientasi pelayanan, beliau orientasi profit. Nah, ini harus dipaduserasikan gitu. Nah, betul. Saya juga minta jangan sampai kita negeri dan bangsa ini harus saling membantu. Bahwa Bapak juga harus punya orientasi sosial sedikit. Saya pun sama. Kalau kami pemerintah, saya pikir tidak ada punya orientasi. Yang penting bahwa daerah ini maju, itu sudah tujuan kami begitu.
Sehingga tadi dia tawarkan ada metode, apakah metode mandiri artinya metode pasar, yang kedua adalah metode kerjasama. Ini dua metode yang kami sedang diskusi, mana yang terbaik lah untuk itu, untuk mendukung pariwisata ini. Baik, artinya sudah ada langkah-langkah strategis yang akan Iya, diambil iya, untuk iya, bisa memajukan iya, komunitas pariwisata di sana iya, ya iya, Pak ya. iya. Oke, nah kita langsung saja Pak bicara soal pengembangan pariwisata. Ini tadi kita sudah bicara potensi, kita sudah mungkin juga bicara nilai ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana cara Bapak untuk bisa melanjutkan bahwa pariwisata yang sudah dibangun ini akan terus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkelanjutan, secara Iya. jangka panjang seperti itu Pak? Apa Pak mungkin? Baik, sebagai seorang administrator, kebetulan saya penjabat bupati, saya juga seorang sekretaris daerah. Ya. Tentu untuk berkeberlanjutan, maka hanya satu cara, yaitu saya harus masukkan itu dalam satu dokumen kebijakan. Sehingga siapapun bupati, template-nya saya sudah buat ini, template pariwisata. Tinggal operasionalnya apa yang dia buat dalam pariwisata itu beliau punya visi dan misi lah gitu. Tetapi template dalam RPJ di pariwisata saya harus sudah masukkan. Nah, itu tugas saya, Gus. Oke, jadi itu kuncinya di situ Kuncinya ya Pak. di situ. Siapapun bupati yang terpilih nanti, buat template pariwisata kami sudah masuk. Betul, betul. Itu akan terus dilakukan ke Akan terus depannya. dilakukan gitu. Oke, baik, baik, luar biasa. Nah, selain kita bicara pariwisata, kita juga bicara nih ada beberapa produk lain juga, pemirsa, seperti seni tenun ikat tradisional. Tika. Itu juga punya potensi budaya yang amat sangat besar. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak keunikannya dari seni tenun ini, lalu kemudian apa saja langkah Bapak untuk terus melestarikan kebudayaan yang ada di Sika. Silakan Pak. Baik, tenun ikat ini sebenarnya dari turun temurun dan itu sejarah kan itu tenun ikat itu. Kita di sana itu ada 58 motif. Wah, luar biasa. Dan pada saat saya menjadi kepala Bapeda, saya berjuang lumayan dan luar biasa waktu itu, akhirnya dapatlah hak kekayaan intelektual IG. Dan itu IG dari tenun ikat itu di NTT tenun ikat banyak sekali, tetapi yang IG kan cuma satu yang di Sika. Sumba Timur pun belum. Dan itu memang perjuangan yang cukup panjang karena kita ingin mau menjaga ini jangan sampai ada duplikasi. Setelah itu kita mau meningkatkan kualitas supaya di pasaran itu orang mengakui bahwa ini betul-betul sarung Sika yang betul-betul diakui secara hukum gitu. Dan itu kami buat waktu itu. Dan sekarang setelah IG itu kita memperoleh IG itu sekarang luar biasa tenun ikat Sika itu. Luar biasa. Kemarin tadi malam saya masuk di Sarina, ada juga tenun ikat Sika. Tadi malam saya lihat ada itu. Saya lihat tuh bangga juga ya. Saya tanya, ini yang kami ambil tenunin kecuali yang sudah masuk dalam indikasi geografis. Oh, berarti ini sarung saya. Nah, ini sarung saya. Itu langsung tulis ada sarung Momere itu. Oh, ternyata sarung Momere. Saya pernah bawa pameran di sini laku, luar biasa lakunya, Pak. Nah, itu yang kami perlu jaga. Dan hari ini juga tenun ikat Sika sudah bergerak ke yang sedikit lebih kreatif. Yang baju-baju sekarang sudah lebih sedikit modern gitu. Tidak lagi utuh-utuh tapi sudah lebih. Dan dengan hak kekayaan intelektual IG ini membantu betul menurut saya. Banyak terkenal kemana-mana dan banyak orang dari luar negeri saja tahu itu sarung Sika. Dan itu yang harus kami tetap jaga, itu sarung Sika. Itu upaya yang kami sudah lakukan. Demi kelestarian dan keberlanjutan tadi ya, Pak. Oke. Nah, dengan target Sika menjadi destinasi pariwisata unggulan tadi di ASEAN, Pak, saya boleh tahu nggak apa sebetulnya tantangan yang perlu dilewati oleh Bapak untuk bisa mengatasi kendala-kendala di lapangan yang mungkin ya sekiranya bisa menghambat pertumbuhan tadi pariwisata. Apa yang kira-kira menjadi pertama adalah tantangan internal adalah masyarakat kita. Nah, masyarakat kita ini harus kita siapkan secara baik menuju sebuah peradaban yang lebih maju. Nah, tentu ini memang saya rasakan sendiri. Tantangan kita adalah bagaimana kita mau berpariwisata tapi kotanya tidak bersih. Hingga saya dalam 1 tahun ini saya betul-betul berupaya luar biasa supaya menjaga kota Maumere itu harus bersih karena Maumere itu manis. Hanya manis itu di Indonesia yang dua, Maumere dan Ambon gitu. Saya selalu ngomong di mana-mana. Sehingga itu tantangan pertama adalah masyarakat saya. Bagaimana membuat kota ini bersih sehingga orang nyaman datang masuk, itu kan orang merasa nyaman. Yang kedua, sumber daya manusia pelaku pariwisata. Nah, ini yang tidak bisa orientasi
menyukai pekerjaan, tetapi harus mencintai pekerjaan itu. Banyak orang yang bekerja hanya karena dia suka supaya dapat uang, dapat gaji, tapi tidak mencintai. Hospitality untuk melayani tamu, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Apalagi kalau kita mau menuju ke dunia pariwisata yang luar biasa, maka tantangan sumber daya manusia pariwisata juga harus kita persiapkan secara baik. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Tentu orang bisa mengakses kemana-mana, itu harus jalannya baik, akomodasinya harus siap. Maka termasuk juga transportasi tadi menjadi tantangan. Kalau kita bangun tapi kalau transportasi tidak ada, sulit seperti itu. Itu yang saya rasa tantangan-tantangan yang ada di kami saat ini, khususnya di masyarakat Kabupaten Sika. Terus tantangan yang keluar adalah banyak daerah juga yang mengembangkan pariwisata. Tentu itu juga menjadi tantangan yang tidak main-main. Apa yang diferensiasi yang di Maumere itu apa? Kalau pantai ya banyak pantai. Kalau wisata rohani juga banyak wisata rohani. Tetapi harus ada yang mempunyai keunikan tersendiri. Yang hanya ada di Maumere. Hanya ada di Maumere. Jadi diferensiasi produk pariwisatanya itu harus beda begitu. Jangan sama. Nah itu tantangan untuk keluarnya seperti itu. Oke, jadi selain SDM kita harus menemukan diferensiasi tadi. Ya, Keunikannya apa? keunikannya Dari Maumere yang orang tuh hanya ada di Maumere. Hanya ada di Maumere begitu. Itu luar biasa sekali. Nah, menarik sekali perbincangannya. Sebelum kami menutup acara Teras Negeri kali ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Adrianus. Silakan Bapak. Baik. Untuk membangun pariwisata yang maju di Kabupaten Sika, tentu harus didukung dari seluruh pemangku. Untuk membangun komitmen, bekerja sama, koordinasi yang efektif, komunikasi yang baik untuk membangun pariwisata di Kabupaten Sika. Untuk mendukung pariwisata juga di Kabupaten Sika, kita punya beberapa komoditas-komoditas unggulan. Kami ada coklat Sika. Kami juga punya pabrik coklat. Coklat Sika namanya. Cosik namanya. Coklat Sika. Coklat Sika luar biasa sekali. Oke. Baik. Dan itu kami bangun mulai dari tahun 2016. Selama ini sudah berjalan. Kami juga punya komoditas ikan yang luar biasa. Dan kami juga punya komoditas advokat yang beda rasanya. Nah, itu 3 komoditas yang akan mendukung kalau kita kembangkan pariwisata di Sika. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentu dukungan itu tidak berasal dari masyarakat Kabupaten Sika, tapi juga dukungan-dukungan dari pemangku-pemangku lain, baik itu di provinsi maupun nasional. Termasuk juga hari ini saya sudah membangun koordinasi, komunikasi dengan maskapai Citylink dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Sika. Demikian. Oke, jadi perlu ada kolaborasi ya. Artinya komitmen bersama untuk terus memajukan pariwisata di Sika. Baik, pemirsa, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Tentunya pemirsa, demikianlah bincang-bincang bersama penjabat Bupati Sika, Bapak Adrianus Firminus Parera. Tentunya program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.